Aku hanya mendoakan mudah-mudahan mereka berdua ini bisa menentukan tanggal yang terbaik ya gitu. Walaupun itu masih dalam tahap diskusi. Sampai hari ini dia masih yang WhatsApp aku untuk tanya bagusnya tanggal berapa ya. Ini kan jatuh di bulan Muharram, jatuh di bulan Dzulhijjah. Ini kan bulan-bulan suci. Kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Besti, teka-teki rencana pernikahan si ganteng Al Ghazali dan pacarnya yang cantik Alyssa Daguis akhirnya ke-spill juga. Waktu itu kan ayah Ahmad Dhani bilang kalau Al Alyssa bakal nikah di bulan Juni 2025. Di depan ayah Dhani dan Mami Mulan Jamila saat liburan di Bali, Al Alyssa bahkan nge-spill lagi nih tanggal pernikahan mereka. Jadi ikutan kepo nih sama tanggal nikahnya Al Alyssa. Siapa tahu dapat undangannya juga. Iya, weekday weekday nggak apa-apa kan? Makan pagi, siang, malamnya baru bisa. Iya kan emang 2 hari harinya kita gitu. Semua 1 hari dan pulang. Kalau akad kan nggak lama-lama. Akad udah selesai makan siang pulang. Makin kepo nih, Al Alyssa cuman nge-spill bakal nikah di tanggal 25-26. Tapi bulannya masih belum ke-spill, Besti. Jangan-jangan Al Alyssa beneran nikah di tanggal 25-26 Juni 2025 nih. Akan kulabuhkan hidup. Bulan Juni tanggalnya masih rahasia. Besoknya baru yang banyak orang. Nggak mungkin nyari 300 orang, makanya harus dibuat 2 hari. Satunya yang cuma 300 orang, satunya lagi yang lebih banyak lagi. Belum bisa dibilang bulan Mei kah, bulan Juni kah, bulan Juli kah, karena memang belum. Karena itu kan tabrakan bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, itu kan bulan-bulan suci kan. Kita masih mempertimbangkan itu. Jadi kapannya kita masih mempertimbangkan. Insya Allah Allah sendiri sudah mantap kejadian serius. Tapi tanggalnya kapan belum bisa dipastikan karena anaknya sendiri masih mempertimbangkan tanggal-tanggal yang bagus atau hari-hari yang bagus atau bulan-bulan yang bagus untuk pernikahan. Duh, Bunda Maya kok masih main rahasia-rahasiaan segala sih soal tanggal pasti pernikahannya Al Alyssa. Padahal kan Al Alyssa dan ayah Dhani udah nge-spill. Kenapa sih Bun? Masih berat ya ngelepas kakak Al nikah dan punya keluarga baru sama Alyssa. Kalau dibilang melepas, saya pernah melepas mereka bertiga pada saat mereka kecil-kecil. Tapi sekarang melepas yang kedua kali. Dalam arti ini melepas kepada kehidupan yang lebih tinggi. Dalam arti pernikahan, ujiannya juga lebih berat ya. Pernikahan itu didasarkan kepada bukan kemauan saya, tapi adalah kemauan pengantin. Karena yang menikah adalah Alyssa dan Al Ghazali. Jadi kalau misalnya menikah, ya mereka berdua yang berhak menentukan kapan menikahnya, acaranya seperti apa, bukan kami orang tuanya yang pokoknya harus acara begini-begini karena saya mau mengundang ini, enggak. Wajar sih sebagai bunda yang mengandung dan melahirkan, Maya masih ngekip tanggal nikahan anak sulungnya Al Ghazali. Padahal sama ayah Dhani dan Mami Mulan Jamila, Al Alyssa open discuss tuh soal rencana nikahan mereka. Kulihat masa lalu. Gak cuma nentuin tanggal nikah doang loh Besti, Al Alyssa juga discuss sama ayah Dhani dan Mami Mulan soal ritual adat dan baju yang bakal dipakai keluarga kandung masing-masing. Melihat senyummu. Iya, Mali dari warna yang beda tuh Oh sama. kayaknya sama itu nggak beda. Yang mengajar kita cewek. Kalau batik, harus tradisional banget. Aku hanya mendoakan mudah-mudahan mereka berdua ini bisa menentukan tanggal yang terbaik ya gitu. Walaupun itu masih dalam tahap diskusi. Sampai hari ini dia masih yang WhatsApp aku untuk tanya bagusnya tanggal berapa ya. Ini kan jatuh di bulan Muharram, jatuh di bulan Dzulhijjah. Ini kan bulan-bulan suci. Lama-lamanya kaulah yang terbaik untukku. Ku rasakan cinta saat pertama.
Oke Mas, catat Indomie telur kornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak. 1 telur setengah matang, yang 3 matang. Setengah matang untuk Indomie yang nggak pakai keju ya. Terus roti bakarnya 4, strawberry 1, kornet keju 1, kacang coklat 1, nanas 1. Nanas agak angus ya Mas bakarnya. Besti, masih ingat nggak sama adegan legend tadi? Yap, meski sudah 12 tahun lalu, tapi dialog Riani alias Raline Shah itu ikonik banget loh sepanjang masa. Saking ikoniknya, cowok-cowok sampai nggak bisa lupa tuh sama kecantikannya Raline. Well, ngomong-ngomong soal Raline, netizen sejagat maya lagi-lagi dibikin takjub sama wanita berusia 39 tahun itu. Gimana nggak takjub coba Besti? Jarang kelihatan di layar kaca, Raline tiba-tiba aja diangkat jadi staf sus Menteri Komunikasi dan Digital alias Komdigi Mutia Hafid. Dan kemarin, Raline pun resmi dilantik bersama sejumlah pejabat lainnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik di dalam my role, yaitu kemitraan global. Saya ambil dengan besar hati dan juga jam kerja saya juga sudah ditentukan dengan jelas, makanya saya bisa mengambil jabatan ini dan menerimanya dengan positif. Empar-empar pisangku. Keren ya Besti, walau belum ada pengalaman di pemerintahan, tapi Raline mengaku optimis bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai staf sus Komdigi. Padahal sebagai netizen banyak yang kontra loh sama keputusan ini. Yang meniti karir dari bawah kalah dengan orang dalam negeri. Sekarang gak perlu sekolah tinggi or kuliah ke luar negeri. Jadi aktris bisa jadi dewan pejabat. Gampang kan di Indonesia? Yakin saya bisa menjalankan dengan baik. Dia mungkin melihat bahwa saya koneksinya lumayan kuat di mancanegara dan mempunyai skill untuk bisa bernegosiasi dan berkomunikasi lancar dalam bahasa Inggris. Makanya dia merasa bahwa dia bisa memberi saya amanah untuk menjadi staf khusus di bidang ini. Kalau Raline udah optimis banget buat menjalankan tugasnya sebagai staf sus Komdigi, lantas gimana sama pekerjaannya di dunia entertainment ya Besti? Mungkinkah Raline bakal hiatus sementara? Ya, cowok-cowok pengagum Riani bakal pada galau sih ini. Kerja seni akan terus berlangsung. Pastinya mungkin ada sedikit limitasi karena waktu dan prioritas mendapat jabatan baru ini sebagai staf khusus Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi yang pasti semua kerjaan saya sebagai pegiat seni, sebagai model, influencer akan terus berjalan. Tapi mungkin kapasitasnya beda.